Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Aunika Sumampo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mata kuliah yaitu Otonomi Daerah Kebijakan Publik. Secara umum disikapi jajaran pemerintah daerah dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu sikap optimis yang disertai kelegaan luar biasa, memiliki hak politik dan hukum untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dan yang kedua yaitu sikap pesimis sekaligus keraguan terhadap kesungguhan pemerintah dan manfaat kebijakan otonomi. Yang kita tahu yaitu implementasi otonomi daerah merupakan bagian penting sekaligus tak terpisahkan dari konsep pembangunan politik. Fenomena tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Yang pertama yaitu masalah otonomi daerah merupakan konsep yang baru diterapkan di Indonesia. Dua, dengan berlakunya sistem otonomi daerah memberikan kewenangan pada daerah untuk menjelaskan urusan rumah tangganya. Dan yang ketiga, sarana dengan perkembangan yang pesat di tingkat nasional dan internasional ini ternyata memunculkan subjek non-negara. Dan yang keempat, keterkaitannya dengan masalah ekonomi. Berbicara otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan dari tiap daerah. Dan yang kelima, berkaitan erat dengan upaya pemerintah dan penyelenggaraan prinsip good governance dan tekad menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas korupsi. Selanjutnya kita masuk dengan efektivitas implementasi kebijakan tata ruang dan lingkungan di kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara merupakan bagian dari dataran tinggi Bandung yang terkenal dengan kesuburan tanahnya yang dicirikan dengan kesejukan alamnya. Kawasan Bandung Utara selalu menjadi bahan pembicaraan yang menarik dan tidak pernah habisnya. Dalam menyikapi permasalahan kerusakan yang terjadi di kawasan Bandung Utara ini telah menyebabkan masalah yang kompleks dan bila tidak ditangani secara benar, maka masalah ini akan terus berkembang. Sesuai dengan karakter fisiknya, kawasan Bandung Utara terbagi ke dalam 5 mintakat, yaitu yang pertama mintakat Gunung Manglayang, kedua mintakat Perbukitan Ciwangi, ketiga mintakat Celangan Lembang, keempat mintakat Gunung Tangkuban Perahu, kelima mintakat Gunung Burangrang. Kawasan Bandung Utara ditetapkan bahwa kawasan utara suatu areal terbangun adalah kawasan dengan besar kemiringan lereng lebih kecil dari 15%. Bisa dilihat dari perspektif psikologis bangsa ini, mungkin di belakang ini semua ada semacam praktek yang disebut pasar gelap, entah itu berapa suap atau sogok atau mungkin apa yang disebut uang pelicin. Satu metode yang dapat digunakan dalam kegiatan pengendalian tata ruang adalah memanfaatkan data citra satelit yang dikombinasikan dengan data digital elevation model. Dengan menggunakan metodologi analisis kebijakan ini, kita bisa melihat bagaimana kekuatan sebuah kebijakan efektif dalam implementasinya. Melihat kenyataannya di lapangan dan melihat apakah kebijakan tersebut sesuai dengan klaim pengetahuan yang ada di dalam kenyataannya, baik untuk masa lalu ataupun sekarang. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.